pertama yaitu menjaga privasi pasien, jadi harus tertutup. Kemudian yang kedua yaitu memakai sarbet. Kemudian memakai masker. Setelah memakai masker, memakai sarung tangan. Karena di sini tidak ada, jadi langsung saja. Kemudian memposisikan jenazah dengan posisi yang enak. Setelah itu buka pakaian jenazah, jangan dulu dilepas karena harus menutup aurat, sehingga memakaikan dulu kain. Setelah itu basuhi dengan air. Kemudian menyabuni dengan air yang sudah tadi ada sabunnya. Kemudian digosok-gosok hingga bersih. Setelah badannya bersih, kemudian sekarang ke kepalanya, yaitu ke rambutnya.
Gosok sampai bersih. Setelah itu aliri dengan air supaya rambutnya bersih. Setelah bersih, jangan lupa bagian wajahnya kita lap. Kemudian kita keluarkan pada sela-sela tangan dan kaki menggunakan kapas lidi. Begitupun dengan kakinya. Kemudian menggosok-gosokkan dengan lembut bagian perut untuk membuang sisa-sisa kotorannya. Karena ini tidak ada kotoran, jadi tidak dibilas. Kalau ada kotoran, maka dibilas kotoran itu dengan air biasa. Setelah itu yang terakhir adalah yang terakhir yaitu membersihkan lubang-lubang yang ada di tubuh, seperti lubang telinga, lubang pusar. Yang terakhir yaitu membersihkan lubang-lubang yang ada di tubuh, seperti lubang telinga, lubang pusar. Lubang bubur dan kubur. Terakhir bilas dengan air. Setelah itu menggunakan wangi-wangian seperti daun bidara atau kamper.
wangi-wangian seperti daun bidara atau kamfer, keringkan dengan menggunakan handuk. Setelah dikeringkan, bereskan alat-alat. Setelah itu didokumentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 spiritual tingkat 2A. Saya sendiri Asti Puramasari. Saya Sahlaulia. Saya Titi Fitriani. Di sini kami dari kelompok untuk mengkafani jenazah. Dimulai dengan menyiapkan tali untuk mengikat bagian kepala, leher, perut, lutut, dan kaki. Lalu menyiapkan kain lapisan pertama yang disimpan di bagian tengah, agak condong ke bagian samping kanan. Lalu sisi samping kanan dilipat ke arah tengah. Selanjutnya menyiapkan kain lapisan kedua yang disimpan di bagian tengah agak condong ke sebelah kiri, lalu sisi bagian kiri dilipat mengarah ke tengah. Lalu menyiapkan kain lapisan ketiga yang disimpan di tengah atas lapisan kedua. Lalu menyiapkan cawat yang disimpan di tengah atas lapisan ketiga. Setelah jenazah dimandikan, selanjutnya dipasangkan kain kafan yang dimulai dengan menutup lubang yang ada di bagian tubuh jenazah, termasuk lubang anus atau dubur, lalu menutup mata jenazah, lalu dipasangkannya cawat pada jenazah dengan mengikat bagian kiri dan kanan kain cawat. Lalu mengikat bagian kepala, tangan, paha, lutut, kaki jenazah dengan tali.
Selanjutnya, memasangkan kain lapisan kedua dimulai dari bagian kanan yang dilanjut dengan bagian kiri. Lalu dilanjutkan memasangkan kain lapisan kedua dan ketiga yang dimulai dari bagian kanan, dilanjutkan dengan bagian kiri. Diharapkan kain dapat terpasang dengan kuat dan aman. Lalu ikat dengan tali di bagian perut, pinggang, dilanjut bagian lutut, kaki, dan terakhir di bagian kepala. Tali harus terikat dengan kuat dan pasti. Menyolatkan jenazah, yang pertama pastikan jenazah sudah siap untuk disolatkan. Kemudian posisikan jenazah di hadapan imam. Posisi imam berada pada perut jenazah jika jenazah perempuan, dan posisi imam berada pada kepala jenazah jika jenazah laki-laki. Kemudian imam mengingatkan kembali mengenai tata cara sholat jenazah kepada makmum, dan makmum minimal berada pada 3 syaf. Yusolli ala hazil mayyiti arba'a takbiratal ihrami fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yusolli hazil mayyitati arba'a takbiratal ihrami fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Setelah menyolatkan jenazah, kemudian lakukan dokumentasi. Terima kasih. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul di sini untuk memakamkan almarhumah Bapak Tony yang meninggal kemarin malam. Semoga dalam pemakaman ini almarhum dapat diterima amal ibadahnya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah kepada almarhum bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, semoga dengan ini kita semua dapat mengingat lagi bahwa kematian itu pasti benar adanya, dan kehidupan kita ini hanya sementara, dan kehidupan yang sebenarnya itu hanya ada di akhirat. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, demikianlah untuk pemakaman almarhum Bapak Tony pada hari ini. Terima kasih atas kedatangannya dan kehadirannya untuk membantu memakamkan almarhum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.